wabarakatuh. Saya Elvira Ebrianti, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu kasus korupsi PT Asabri. Kasus korupsi PT Asabri menggemparkan publik karena melibatkan dana asuransi dan pensiun yang dikelola untuk anggota TNI, Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan. Skandal ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Kasus ini bermula dari laporan dugaan penyalahgunaan dana investasi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi di PT Asabri. Dugaan korupsi ini pertama kali mencuat pada tahun 2020, ketika Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan investasi perusahaan. Para tersangka diduga melakukan manipulasi investasi saham dan reksadana yang nilainya jauh di bawah harga pasar. Modus yang digunakan adalah dengan membeli saham-saham gorengan atau saham-saham yang tidak memiliki nilai fundamental yang baik. Saham-saham ini kemudian dijual dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku dan tersangka. Beberapa nama penting yang terlibat dalam kasus ini antara lain yang pertama, Adam Damiri, seorang mantan Direktur Utama PT Asabri yang menjabat pada periode sebelumnya. Yang kedua, Sony Wijaya, seorang mantan Direktur Utama PT Asabri yang menjabat setelah Adam Damiri. Yang ketiga, Beni Cokro Saputro, seorang pengusaha yang juga terlibat dalam kasus Jiwasraya. Dan yang keempat, ada Heru Hidayat, seorang pengusaha yang juga terlibat dalam kasus Jiwasraya. Selain mereka, ada juga beberapa pejabat dan pengusaha lain yang turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Menurut hasil audit dari BPK, kerugian negara akibat kasus korupsi PT Asabri diperkirakan mencapai 22,78 triliun. Angka ini menjadikan kasus PT Asabri sebagai salah satu kasus korupsi dengan kerugian terbesar dalam sejarah di Indonesia. Para tersangka telah menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Beberapa dari mereka telah dijatuhi hukuman penjara. Adam Damiri dan Sony Wijaya dijatuhi hukuman masing-masing 20 tahun penjara. Sementara Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat juga terlibat dalam kasus Jiwasraya menerima hukuman penjara seumur hidup. Untuk memulihkan kerugian negara, pemerintah dan penegak hukum telah menyita sejumlah aset milik tersangka. Aset-aset ini kemudian akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, PT Asabri juga melakukan perbaikan dalam manajemen dan pengawasan investasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus ini telah menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi para anggota TNI, Polri, dan ASN yang bergantung pada layanan asuransi dan pensiun dari PT Asabri. Banyak pihak yang menyuarakan kekecewaan dan menyuarakan agar penegak hukum dilakukan secara transparan dan adil. Menteri Keuangan dan beberapa pejabat tinggi negara menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan di PT Asabri dan lembaga-lembaga negara lainnya. Langkah-langkah konkret juga telah diambil untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Kasus korupsi PT Asabri menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Diharapkan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus ditingkatkan agar kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat kembali pulih. Demikian pembahasan saya mengenai kasus korupsi PT Asabri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.